warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zafitri Cahyanti. Saya akan membahas mengenai teori belajar kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang artinya proses mental yang berhubungan dengan berpikir, memahami, mengingat, menalar, dan memecahkan masalah. Teori belajar kognitif adalah teori yang menekankan bahwa belajar merupakan proses mental internal untuk memahami, mengolah, mengingat, dan menghubungkan informasi di mana siswa aktif membangun pengetahuan dengan menghubungkan pengalaman baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Banyak tokoh yang membahas teori belajar kognitif, tapi ada beberapa yang paling terkenal dan sering dijadikan acuan dalam pendidikan. Yang pertama ada Jean Piaget, mengembangkan 4 tahapan teori perkembangan kognitif pada anak, mulai dari sensori motor sampai operasional formal. Yang kedua ada Jeremy Bernard. Bernard mengembangkan gagasan discovery learning, yaitu belajar penemuan, yaitu siswa lebih mudah memahami jika mereka menemukan sendiri jawaban dengan bimbingan guru. Yang ketiga ada David Ausubel, mengembangkan terkait teori belajar bermakna. Maksudnya yaitu pengetahuan baru akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Mengembangkan konsep advanced organizer seperti peta konsep, bagan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Robert Kekuni, mengembangkan terkait teori kondisi belajar. Ia menekankan bahwa belajar dipengaruhi oleh kondisi internal, yaitu kemampuan, motivasi, kesiapan siswa, dan eksternal berupa lingkungan, metode, strategi guru, dan banyak lagi. Sekarang kita masuk pada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri dari pengalaman pribadi, bukan menerima informasi secara pasif. Teori ini menekankan proses konstruksi pengetahuan yang bersifat personal, melibatkan interaksi dengan materi, kolaborasi dengan orang lain, dan pemanfaatan pengetahuan sebelumnya untuk memahami konsep baru. Teori belajar konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama ada Jean Piaget. Belajar adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan melalui asimilasi dan akomodasi berdasarkan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua adalah Lev Vygotsky. Ia menekankan konsep zona perkembangan proksimal dan pentingnya scaffolding atau dukungan dari guru dan teman sebaya. Yang ketiga ada Jeremy Bernard. Belajar merupakan proses penemuan atau discovery learning, di mana siswa secara aktif menemukan konsep. Ia juga menekankan pentingnya spiral kurikulum agar materi bisa dipelajari bertahap dan mendalam. Yang dimana konstruktivisme adalah proses di mana individu menciptakan makna dari pengalaman. Pengetahuan bukan sesuatu yang dipindahkan, tetapi dibangun sendiri oleh setiap orang. Jadi, teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun aktif oleh siswa melalui pengalaman, interaksi dengan lingkungan, serta dukungan sosial, bukan hanya diterima secara pasif dari guru.